Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Nelly Rosida. Kali ini kita akan membahas mengenai converse, inverse, dan kontraposisi. Ini masih ada keterkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai implikasi. Oke, langsung saja kita mulai belajar bersama. Yang pertama adalah kita bermula dari yang namanya implikasi ya. Kalau kita kemarin sudah belajar mengenai implikasi, di mana implikasi ini yang biasa kita baca dengan jika A maka B. Ada sebab, ada akibatnya. Kemudian di sini kita kenal yang namanya converse. Converse dari jika A maka B itu adalah jika B maka A. Artinya B sama A ini dia dibalik posisinya. Yang awalnya A-nya di depan menjadi di belakang, B-nya yang awalnya di belakang menjadi B-nya di depan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah inverse. Kalau inverse, posisi A dan B-nya masih sama, akan tetapi baik A maupun B-nya sama-sama dinegasikan. Ingat dengan negasi minggu lalu ya, yaitu kebalikannya. Jadi ini disebut sebagai inverse dari jika A maka B adalah ketika A dan B-nya ini tetap sama posisinya, hanya keduanya sama-sama dinegasikan. Kemudian yang berikutnya adalah kontraposisi. Nah, kontraposisi dari implikasi yang pertama ini tadi bagaimana? Nah, kalau kontraposisi dia adalah gabungan dari converse dan inverse. Converse tadi posisinya dibalik. Inverse itu dinegasikan, jadi kontraposisi itu dibalik dan dinegasikan, seperti itu. Nah, bentuk dari converse, inverse, dan kontraposisi dari masing-masing pernyataan itu beda-beda ya, tergantung dari A-nya itu di mana, B-nya itu di mana. Jadi, yang di bagian depan itu apa, yang di bagian belakang itu apa, nanti menyesuaikan. Tetapi format secara umum bentuknya seperti ini, seperti itu. Lalu apa keterkaitan antara keempatnya ini, antara implikasi, converse-nya, inverse-nya, dan kontraposisinya tuh apa toh? Kita lihat dulu dari nilai kebenaran di tabel kebenarannya. Nah, karena kita di sini ada beberapa pernyataan, di sini ada A, ada B, ada negasi A, ada negasi B, maka ada dua pernyataan, sehingga di sini ada A dan B. AB sehingga kita buat barisnya ada sebanyak 4 berarti di sini ya BBSS, kemudian yang kolom kedua berarti selangnya 1 yaitu BSBS. Nah, karena tadi kita butuhnya ada negasi, maka kita juga harus membuat dulu kolom negasi, ada negasi A dan negasi B. Nah, sekarang kita cari tahu ya satu-satu. Negasi A berarti kebalikan dari A, awalnya BBSS, maka dia menjadi SSBB. Kebalikan ya, B menjadi S menjadi B, S menjadi B, dan seterusnya. Begitu juga negasi B. Yang awalnya BSBS menjadi SBSB. Nah, kemudian kita masuk ke implikasi. Kalau implikasi kemarin itu kan analoginya seperti ketika kita makan bakso tapi nggak bayar. Nah, jadi yang salah itu ketika B bertemu dengan S. Kita lihat dulu teman-teman, kita perhatikan. BS itu berarti kita perhatikan urutan ya. Jadi yang di depan itu harus B, yang di belakang itu harus S. Jadi A-nya berarti di sini kolom pertama, B-nya kolom yang kedua ini. Nah, yang BS yang mana? Ternyata kita lihat yang BS itu hanya pada baris kedua loh. Nah, sehingga nilai kebenarannya BB itu berarti benar, SS ini berarti salah, SB dan juga SS di sini bernilai benar. Yang salah hanya ketika B bertemu dengan S. Nah, yang kolom berikutnya, yang jika B maka A, ini posisi A-nya beda loh. Awalnya di depan, ini jadi belakang. Sehingga yang kita lihat pertama itu dari kolom kedua, yaitu yang B dulu, baru kita lihat yang A. Sehingga di sini B-nya itu BB, ini SB, ini BS, ini SS. Sehingga yang salah yang mana? Ya, baris yang ketiga. Karena yang salah adalah B ketemu dengan S. Makan tapi nggak bayar. Itu yang salah. Sehingga yang salah hanya ada pada baris ketiga. Begitu. Nah, yang ini pun sama. Yang kita lihat pada kolom ini adalah negasi A dulu. Berarti kolom ketiga. Baru kita pasangkan dengan kolom keempat. Nah, berarti hasilnya di sini yang kolom ini yang salah adalah
yang baris ketiga, yaitu B bertemu dengan S. Berarti ini yang salah adalah baris ketiga. Yang lainnya ya nggak usah dipusingkan, karena yang salah hanya BS. Yang lainnya karena nggak ada yang BS berarti pasti benar. Kemudian negasi B, maka negasi A. Berarti yang dilihat dari kolom ini dulu sampai ke sini. Nah, berarti di sini SSBS yang salah adalah pada baris kedua. Nah, begitu kira-kira. Nah, teman-teman di sini kita lihat bahwa kalau kalian perhatikan itu ada nilai kebenaran yang sama loh. Lihat, ini BSBB, ini juga BSBB. Nah, ternyata implikasi ketika dibalik nilai kebenarannya itu tidak sama. Padahal komponennya sama-sama A, sama-sama B. Karena kalau implikasi itu belum tentu berlaku kebalikannya. Seperti itu. Jadi di sini ternyata yang sama adalah implikasi itu ternyata sama dengan kontraposisinya. Nah, kemudian untuk konversnya ternyata sama dengan inversnya. Sehingga kalau kita lihat di sini berdasarkan nilai kebenaran kalau sama, artinya implikasi ini ekuivalen dengan kontraposisinya, konversnya sama dengan inversnya. Nah, jadi kita buat kesimpulan bahwa ternyata nilai kebenaran dari implikasi sama dengan kontraposisinya, konvers sama dengan atau ekuivalen dengan inversnya. Kemudian kita masuk ke contoh ya. Nanti untuk itu sekalian kalian bisa pelajari lagi, diulang lagi. Sekarang ada contoh, yaitu jika suku bunga naik maka harga saham turun. Nah, suku bunga naik ini ada jika maka. Berarti ini adalah contoh implikasi. Berarti kita bisa cari tahu mengenai konversnya, inversnya, dan kontraposisinya. Nah, di sini kita punya ini jika maka A-nya itu berarti yang berada di setelah kata jika. B-nya itu yang ada di sebelah kata maka. Nah, ini A-nya, ini B-nya. Karena tadi kan kita polanya jika A maka B ya. Paling mudah, berarti ini kita buat dulu mana A-nya, mana B-nya. Nanti kalau sudah, teman-teman bisa bentuknya konvers, inverse, dan kontraposisi itu bentuknya sama-sama implikasi ya. Jadi jika maka, jika maka, jika maka semua. Yang kita ubah hanya pernyataan A sama B-nya. Apakah AB itu dibalik atau dinegasikan atau dibalik dan dinegasikan. Nah, karena tadi kita sudah punya jika A maka B, A-nya sudah tahu, B-nya sudah tahu. Ingat tadi konvers itu adalah dibalik. Jadi dia awalnya B, kemudian ke A. Nah, B-nya kan tadi awalnya harga saham turun. Berarti harga saham turun ini kita taruh di depan. Kemudian suku bunga naik, A-nya tadi kita taruh di belakang. Begitu. Nah, ini konvers. Jadi tinggal dibalik saja. Bentuknya tetap jika maka. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah inverse. Ingat, tadi inverse A dan B-nya itu tidak dibalik, tapi dinegasikan. Jadi dia bentuknya seperti ini. Negasi A, kemudian negasi B. A-nya tadi suku bunga naik, berarti kita harus cari tahu kebalikannya atau negasinya. Naik berarti nek nggak naik berarti turun lah, seperti itu. Kemudian B-nya harga saham turun, berarti ganti harga saham naik. Jadi inversnya adalah jika suku bunga turun maka harga saham naik. Begitu kira-kira. Ya, kemudian di sini kontraposisi. Jika harga saham naik maka suku bunga turun. Dapatnya dari mana? Nah, dapatnya dari sini. Nah, ini ada negasi B maka negasi A. Ingat tadi kalau kontraposisi itu kita balik dan dua-duanya sama-sama dinegasikan. Sehingga ini sebenarnya kalau teman-teman sudah punya inverse, ini tinggal kalian balik aja inversenya. Tadi harga saham naik itu kan negasi B, berarti dipindah ke sini. Kemudian suku bunga turun, ini pindah ke sini. Atau kalau nggak mau ya, kalau langsung mau mencarinya dari soalnya ya boleh. Negasi B dulu kan, berarti harga saham turun pindah menjadi harga saham naik. Kemudian suku bunga turun, awalnya suku bunga naik, oh berarti negasi A pindah menjadi suku bunga turun. Seperti itu kira-kira ya teman-teman ya. Nah, ini untuk contoh pertama. Kemudian kita buat contoh yang kedua, ini agak panjang. Misalnya jika segitiga ABC adalah segitiga siku-siku, maka salah satu sudut segitiga ABC adalah 90 derajat. Nah, konversnya bagaimana? Nah, lagi-lagi sama seperti tadi, kita harus pastikan mana A-nya, mana B-nya. Nah, A-nya adalah segitiga ABC siku-siku,
B-nya adalah salah satu sudutnya itu 90 derajat. Nah, berarti kalau kita mau cari konversnya, berarti kita balik ya. Yang awalnya salah satu sudutnya itu 90 derajat, itu kita balik ke depan. Jadi B-nya di sini, kemudian A-nya itu di belakang. Berarti kita balik. Jadi dapatnya salah satu sudut segitiga ABC sikus adalah 90 derajat. Maka yang A-nya di depan kita pindah ke belakang. Jadi segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Begitu. Kemudian untuk inversnya bagaimana? Ya sama, kita ikuti pola tadi. Kalau inverse tadi itu A sama B-nya itu tidak dibalik tapi cukup dinegasikan saja. Jadi polanya negasi A maka negasi B. Nah, di sini negasi A maka negasi B. Nah, A-nya kan tadi segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Berarti, karena kita nggak tahu kebalikannya langsung, berarti cukup kita tuliskan jika segitiga ABC bukan segitiga siku-siku. Maka negasi B, B-nya tadi salah satu sudut segitiga ABC adalah 90 derajat. Berarti di sini dituliskan boleh tidak ada sudut pada segitiga ABC itu sebut 90 derajat. Jadi tidak ada sudut 90 derajat pada segitiga ABC siku-siku. Boleh, kalimatnya silahkan dibuat sendiri. Intinya adalah kebalikan dari yang B-nya tadi. Lalu kontraposisinya sama dengan tadi. Kontraposisinya tinggal mengikuti pola negasi B maka negasi A. Berarti ini kita tinggal balik aja teman-teman. Ini ada negasi B, kemudian ada negasi A. Ini tinggal inversenya kamu kembalikan aja, dibalik aja di sini. Nah, begitu kira-kira. Ini contoh yang kedua ya. Semoga dengan dua contoh ini sudah cukup untuk dipahami. Tapi di sini juga ada lagi contoh yang ketiga. Nah, ini juga sama. Jika X anggota A maka X anggota B. Nah, ini A-nya, ini B-nya. Kalau konversnya berarti tinggal ngikuti. Jika B maka A. Nah, tinggal dibalik aja. Kemudian inversnya tinggal dinegasikan. Jika negasi A maka negasi B. Kan begini. Karena tadi A-nya adalah X anggota A, berarti inversnya ya X bukan anggota A. Jadi kayak E seperti ini elemen tapi dia ada garis miringnya. Ini dibaca X bukan anggota A. Maka X juga bukan anggota B. Kontraposisinya lagi-lagi, kalau kamu sudah punya inversnya, maka tidak perlu lagi bingung-bingung, tinggal dibalik saja. Jika X bukan anggota B, maka X bukan anggota A. Begitu ya, kira-kira ya. Ini sudah 3 contoh yang Ibu berikan. Jadi, semoga teman-teman bisa lebih paham. Nah, sekarang Ibu akan memberikan keterkaitan. Nanti ada skema keterkaitan antara konvers, inverse, dan kontraposisi dari keempatnya tadi, pola yang tadi. Ini, seperti ini. Jadi awalnya kita punya jika A maka B, maka kita cari konversnya, inversnya, dan kontraposisinya. Ini dibalik, ini tidak dibalik tapi dinegasikan. Kontraposisinya pun juga seperti ini. Nah, sekarang kalau Ibu punya bentuk implikasinya seperti ini, maka konvers, inverse, dan kontraposisinya ngikuti pola tadi ya. Yang awalnya jika B maka A, kalau konvers kan dibalik. Jadi di sini dapatnya jika A maka B. Inversnya kan tadi tidak dibalik ya, tapi cuma dinegasikan. Berarti di sini jadinya negasi B maka negasi A. Kontraposisinya ya sama. Ini dibalik, dinegasikan. Berarti A-nya pindah depan, B-nya pindah belakang, kemudian dua-duanya sama-sama dinegasikan. Nah, untuk yang kolom berikutnya ini juga caranya sama seperti tadi. Nah, sekarang kita punya. Nah, ternyata kalau kalian perhatikan di sini, bentuknya itu yo nggak jauh-jauh dari ini. Jadi bentuknya, hasilnya dari konvers, inverse, dan kontraposisi keempatnya itu ya kembali lagi ke keempatnya ini. Seperti itu. Jadi dia saling melengkapi lah istilahnya. Nah, sekarang kita buat. Kita lihat jika A maka B. Jika B maka A. Ini tadi ke sana itu adalah konversnya ya. Nah, jika A maka B, inversnya adalah ke bawah ini. Nah, saya beri warna merah. Kontraposisinya ke sana. Nah, ini kontraposisinya ke sana. Sekarang kita lihat dari jika B maka A. Nah, jika B maka A, konversnya itu ternyata ya ini kembali. Jadi, jika A maka B, konversnya jika B maka A. Kalau jika B maka A, maka konversnya ya dia sendiri. Jadi saling balik di sini. Inversnya mana? Inversnya yang bawah ini. Nih, kan awalnya tadi inversnya yang ini tuh. Inversnya yang ini.
Kontraposisinya yang mana? Nah, ini. Begitu. Nah, lagi yang belum mana ya? Oh, yang ini. Sekarang ini, yang ini negasi A maka negasi B. Konversnya ini. Ya kan? Inversenya mana? Ke atas. Nah, jadi inverse dari jika A maka B kan yang bawah ini. Yang bawah ini inversenya yang A ini gitu. Atasnya itu. Nah, kontraposisinya yang mana? Ya sama ke sana. Nah, ini adalah skema keterkaitan antara converse, inverse, dan kontraposisinya. Seperti itu. Jadi, ada keterkaitan antara keempatnya. Baik, ini adalah latihan soal ya untuk teman-teman ya. Ada 5 soal ini, nanti tolong coba untuk dikerjakan. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan teman-teman. Untuk soal nomor 2, ini kan kata jikanya tidak ditaruh di depan. Soal nomor 2 dan nomor 5. Mahasiswa akan senang jika banyak hari libur. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini hati-hati, A-nya yang mana, B-nya yang mana. Walaupun di sini ini di depan ini ada kalimat ya, tapi jikanya tuh di tengah. Padahal tadi saya katakan bahwa A itu adalah di belakang kata jika, B-nya adalah yang di belakang kata maka. Nah, seperti ini, maka kita harus ubah dulu ke dalam bentuk awal. Itu agak lebih mudah. Tapi kalau kalian ngerti ini langsung, berarti oh A-nya yang ini, B-nya yang ini gitu, ya silahkan. Nah, kita coba ya. Nah, ini tadi saya katakan bahwa mahasiswa akan senang jika banyak hari libur. Nah, contohnya begitu. Nah, ini akan lebih mudah ketika ini kita ubah menjadi format yang biasanya kita dapatkan, yaitu jika banyak hari libur, maka mahasiswa akan senang. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, nanti caranya sama. Kalau ini kan tadi jika A maka B toh. A-nya tetap yang depan, tetap ini A, ini B-nya. Nah, biar lebih mudah. Nah, ini A-nya berarti yang di sini, B-nya yang di sini. Hati-hati ya. Jadi yang atas ini bukan berarti jika B maka A, bukan, beda. Gitu, hati-hati. Gitu. Kemudian kalau konversnya bagaimana ya, sama, caranya seperti yang tadi, tinggal kita balik jika B maka A. Berarti B-nya itu mahasiswa akan senang, kemudian maka banyak hari libur. Baik, ini untuk latihan soalnya bisa coba untuk dikerjakan dari soal nomor 1, 2 sampai 3. Tapi untuk pemahaman lebih dalam terkait converse, inverse, dan kontraposisi ini ada di poin 3 saja. Silakan untuk dicoba. Baik, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam.